episode 208, Hanya Mencintaimu. Zhang Ruo mengangguk lemah kepada suaminya saat kembali untuk melihat putrinya Zhang Yang. Suara lemah Zhang Ruo perlahan menjadi sedikit lebih kuat dari waktu ke waktu. Zhang Ruo hampir tidak bisa menggerakkan tangannya ketika mencoba membiasakannya dan merasakan seluruh tubuhnya lagi. Karena sudah bertahun-tahun tidak bergerak sehingga ototnya kaku dan pembuluh darahnya tidak berjalan dengan lancar. Zhang Yang secara bertahap berhenti menangis saat dia mengangkat wajahnya dan menatap ibunya dalam-dalam, bertanya-tanya apakah ini mimpi atau kenyataan. Ibu, suara Zhang yang bergetar membuat Zhang Ruo menggerakkan lengannya dengan kuat untuk memeluknya erat-erat. Kau menjadi sangat cantik, putriku. Zhang Ruo berbicara perlahan, mulai terbiasa dengan situasi kondisinya saat ini. Ibu selalu mendengarkan semua yang kau katakan selama ini. Zhang yang bergerak dan memeluk ibunya dengan erat, membedamkan wajahnya di leher Zhang Ruo, sementara air mata mengancam akan keluar lagi. Aku sangat merindukanmu, Bu. Zhang Ruo tersenyum penuh kebahagiaan saat dia memeluk putrinya. Zhang Chao tersenyum meriang juga. Jadi dia memeluk kepala istrinya sambil mencium keningnya dengan lembut. Setelah waktu yang lama, Fei Hong memutuskan untuk mengganggu momen kebersamaan mereka. Zhang Chao dan Zhang Yang terkejut karena untuk sementara mereka melupakan keberadaan Fei Hong karena mereka tenggelam dalam kegembiraan melihat Zhang Ruo bangun. Di sisi lain, Zhang Ruo menatap langsung ke arah Fei Hong dengan senyum lembut, serta tatapan rasa terima kasih yang luar biasa. Dia tahu bahwa pemuda inilah yang telah menyelamatkannya dari penderitaan yang tak berkesudahan yang dia rasakan selama ini. Bibi, kau perlu menelan obat ini agar kau bisa pulih sedikit lebih baik. Meskipun akan memakan waktu lama karena roh dan jiwamu sangat lemah sekarang. Fei Hong mendekat dan memberikan botol obat kepada Zhang Yang untuk diberikan kepada ibunya. Dia juga telah membuat beberapa botol obat lainnya untuk dikonsumsi Zhang Ruo. Zhang Yang dengan gugup mengambil botol itu dengan tangannya sendiri dan memberikannya kepada ibunya untuk diminum. Bagaimana perasaanmu sekarang, Bu? Zhang Yang bertanya dengan prihatin. Zhang Ruo mengangguk padanya dengan senyum lembut agar putrinya tidak gugup dan kemudian berbalik untuk melihat Fei Hong lagi. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kau pasti Fei Hong, kan? Iya. Fei Hong mengangguk dengan senyuman saat diawasi oleh Zhang Ruo. Fei Hong tidak merasa aneh bahwa Zhang Ruo tahu namanya, karena dia selalu sadar dalam beberapa cara dan semua yang dia katakan selama ini dapat dia dengar. Tidak heran kau memenangkan hati putriku sepenuhnya. Zhang Ruo berbicara dengan senyum lembut, membuat Zhang yang tersipu malu mendengarnya. Zhang Ruo mengamati perilaku Fei Hong serta penampilannya yang bersih dan murni tanpa kejahatan terlihat di dalam dirinya. Dia juga telah mendengar tentang Fei Hong dari putrinya ketika menjaganya dan selalu bercerita tentang hidupnya dan apa yang terjadi padanya setiap hari, serta saat dia benar-benar jatuh cinta pada Fei Hong. Fei Hong hanya bisa tersenyum tak berdaya akan hal ini. Bibi, kau perlu istirahat sekarang untuk mendapatkan kembali kekuatanmu lebih cepat. Fei Hong menasihatinya untuk beristirahat, dan sekarang dia bisa beristirahat dengan tenang setelah terus-menerus menderita tanpa bisa beristirahat sejenak. Zhang Ruo mengangguk penuh terima kasih kepada Fei Hong. Zhang Chao dan Zhang Yang membantu menempatkan Zhang Ruo di posisi yang lebih baik, sehingga tubuhnya bisa beristirahat dengan tenang, sementara mereka tetap di sisinya memberikan kehangatan dan cinta. Fei Hong tidak mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan pergi, meninggalkan keluarga ini bersama sejenak. Para penjaga dan yang lainnya tidak melakukan apapun pada Fei Hong saat dia meninggalkan kediaman klan Zhang. Bahkan mereka berdiri tegap ketika Fei Hong lewat dengan sedikit ketakutan, serta beberapa wanita muda yang pernah melihatnya bertarung sebelumnya melemparkan tatapan genit dan malu ke arahnya. Hari sudah malam.
Fei Hung tidak pergi terlalu jauh dari kediaman klan Zhang ketika dia merasakan sosok dengan cepat mendekatinya. Dia dengan tenang berbalik hanya untuk melihat Zhang Yang tiba dalam sekejap di depannya dengan wajah merah merona. Apakah semuanya baik-baik saja? Fei Hung bertanya dengan tenang sambil tersenyum tipis. Terima kasih telah menyelamatkan ibuku. Zhang Yang menundukkan kepalanya dengan rasa penuh terima kasih kepada Fei Hung. Tubuhnya masih sedikit gemetar karena sebuah luapan emosi beberapa saat yang lalu ketika dia melihat ibunya bangun setelah sekian lama. Jangan khawatir. Fei Hung tersenyum dan setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Zhang Yang. Baiklah, besok pergilah ke rumah Lingxi, bawa ibumu juga, agar dia bisa pulih lebih cepat. Dan jika kau ingin, kau bisa membawa satu orang lagi. Zhang Yang memiringkan kepalanya dengan bingung ketika dia mendengarkan perkataan Fei Hung selama beberapa detik, tetapi kemudian mengangguk tanpa ragu. Aku akan memberitahu ibuku kalau begitu. Kalau begitu, sekarang pulanglah dan istirahat. Ini sudah larut malam. Fei Hung berbicara sambil tanpa sadar mengamati bulan yang bersinar di langit, memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Melihat reuni bahagia Zhang Yang dan ibunya telah mengingatkannya pada ibu angkatnya sendiri. Zhang Yang ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk segera mendekati Fei Hung dan dengan berani menarik pakaian Fei Hung untuk menariknya ke tubuhnya, sementara dia juga menggerakkan kepalanya. Fei Hung merasakan bibir Zhang yang lembut dan menawan menyegel bibirnya. Perasaan memabukkan terpancar darinya saat mereka berciuman. Kecanggungan terlihat jelas dalam diri Zhang Yang, karena ini adalah pertama kalinya dia mencium seorang pria. Zhang Yang dengan cepat memisahkan dirinya dari Fei Hung, sementara wajahnya memerah sepenuhnya, dan dia berbicara dengan nada gugup. Kau mungkin berpikir aku seorang wanita yang suka melakukan sesuatu secara langsung, dan bahwa aku tidak menghargai diriku sendiri. Tetapi, aku benar-benar ingin menjadi istrimu. Aku hanya akan mencintaimu dan tidak ada orang lain selain dirimu. Dan aku juga akan membuatmu jatuh cinta padaku dan juga mencintaiku. Selesai mengatakan hal itu, Zhang Yang dengan cepat melarikan diri ke rumahnya dengan jantung berdebar kencang dan seluruh wajahnya sudah memerah karena malu. Fei Hung tertegun selama beberapa detik saat dia menyentuh bibirnya dan mengingat sentuhan bibir Zhang yang sangat luar biasa. Fei Hung lalu memindahkan tangannya ke sakunya dan mengambil batu delima kecil yang ada di dalamnya. Zhang Yang dengan cepat meninggalkannya juga benda itu untuknya, dengan jelas mengungkapkan perasaannya bersama dengan ciuman itu. Fei Hung kemudian mengeluarkan kotak kiok dan meletakkannya bersama dengan 4 batu delima kecil lainnya. Sekarang, ada total 5 batu delima yang dia miliki. Sebelum pergi, Fei Hung melihat kembali kediaman klan Zhang, sebelum mengeluarkan pedangnya lalu terbang ke arah kediaman klan Xin.